Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi, mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara dari gedung gereja Gemim Sion Madidir Ure untuk beribadah bersama maupun yang menyaksikan lewat tayangan akun Facebook multimedia Gemim Sion Madidir Ure. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di pagi hari ini ketika kita akan memulaikan segala tugas, kerja dan tanggung jawab kita. Mari kita menyanyi bersama-sama, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berdoa. Besar anugerah-Mu ya Tuhan Allah yang telah menyertai akan kehidupan kami sampai saat ini sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan untuk menjalani akan kehidupan yang Kau sediakan di hari-hari hidup yang ada saat-saat ini. Dan di saat ini ya Bapa, ketika kami akan memulaikan segala tugas, kerja dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, maka datang beribadahlah kami kepadamu. Dan lewat ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini akan selalu menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku diri percaya kepadamu Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami mampu untuk memperkatakan akan kehendak firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen dalam rumusan
pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan di pagi hari ini beri judul kuasai diri, hadapi tantangan pelayanan. Dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan jemaat, dan di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan, melayani, baik melayani keluarga, melayani jemaat, dan melayani masyarakat. Nah, di dalam melaksanakan pelayanan tentu tidaklah sedikit tantangan yang harus kita hadapi. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya pelayanan yang kita kerjakan atau untuk menyampaikan firman itu tidak selamanya berjalan mulus. Ketika kita mau mengatakan sesuatu yang benar dalam kehidupan keluarga, sesuatu yang benar dalam kehidupan berjemaat dan kehidupan bermasyarakat, pasti tentulah akan ada tantangan di dalamnya. Ada kalanya tantangan itu bersumber dari diri pribadi, di mana kita melayani, ataupun tantangan itu muncul dari sekelompok atau bahkan dari dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 dalam 2 Korintus pasal 5 menjelaskan tentang tantangan pelayanan yang berasal dari luar jemaat, dari luar persekutuan, yang dialami oleh Paulus ketika dia melaksanakan pelayanan pekabaran Injil. Oleh orang-orang tertentu, Paulus dianggap seperti orang yang tidak waras atau tidak menguasai diri dalam menyampaikan Injil. Paulus tidak menanggapi mereka, sebab baginya apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu, walaupun ada begitu banyak tantangan, lakukanlah segala sesuatu itu dengan fokus kepada Tuhan Allah. Sehingga ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, maka kita tidak melakukan hanya untuk diri sendiri, atau hanya untuk kelompok tertentu, atau hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu, sehingga di dalamnya kita melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini mengajak kepada kita bagaimana kita mampu untuk menguasai diri di dalam kita melaksanakan pelayanan kita dalam keluarga, dalam jemaat maupun dalam masyarakat, dan bagaimana kita mampu untuk mengatakan sesuatu
yang hanya berfokus kepada Tuhan, sehingga apapun itu bukan untuk kemegahan diri kita sendiri, atau bukan untuk kemegahan kelompok-kelompok tertentu, tetapi semuanya untuk kemegahan Tuhan di dalam pelayanan itu sendiri. Sehingga walaupun ada tantangan, kita pun tetap akan kuat di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dan memelihara akan kehidupan kita. Dan yang kita kerjakan adalah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin.